Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya. Kali ini ada kisah menarik perhatian publik, yaitu kisah Pak Tato atau yang memiliki nama asli Adven, adalah ia sosok yang dikenal sebagai pengawal Gus Ikdam Dai Muda Blitar bernama asli Muhammad Ikdam Khalid. Pengawal yang satu ini cukup spesial penampilannya, sekujur tubuhnya terpatri tato permanen. Makanya Gus Ikdam memberikan nama Pak Tato. Seperti apakah kisah perjalanannya? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selanjutnya. Keistiqomahan dirinya mengawal Gus Ikdam membawa keberkahan tersendiri. Ia awal bulan November tahun 2023 yang lalu, ia telah berangkat memenuhi panggilan ilahi sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan umrah. Pak Tato baru masuk Islam, alias mualaf, bahkan kolom agama dalam KTP miliknya masih tertulis agama yang lama. Gus Ikdam menceritakan, sebelumnya dirinya duduk bersama jemaahnya termasuk Pak Tato. Tema obrolannya salah satunya adalah, tidak perlu berpikir macam-macam, hidup itu cari amal akhirat dan ridho Allah. Tema itu pun dijabarkan sampai subuh. Adapun awal kisah kabar, tentang umrahnya Pak Tato. Komentar dari polisi Patwal, juga Pak Tato Adven yang bisa bawakan tas, yang tatonya penuh. Pokoknya wayang ngaji yang ngaji, tidak perlu mikir macam-macam, yang penting berpikir bagaimana amal akhirat dan dapat ridho Allah, kata Gus Ikdam dikutip dari tayangan TikTok @garangan. Gus Ikdam melanjutkan bahwa dirinya mempunyai dua teman akrab yang beragama Kristen, namanya Roni dan Tony. Dua orang tersebut meskipun Nasrani berkeinginan ikut umrah bareng Gus Ikdam, namun karena alasan agamanya yang belum Islam, maka niat untuk berangkat umroh dengan Gus Ikdam diurungkan sebab percuma saja karena non-muslim tidak boleh masuk, sebab keinginannya yang batal terwujud ini. Kemudian Tony menghubungi Pak Tato alias Adven yang intinya mengatakan perihal keinginannya mendampingi Gus Ikdam melakukan ibadah umrah, di saat mau umrah KTP-nya masih Kristen. Lalu Pak Tato pun menanggapi keluh kesah sebab keinginannya yang batal terwujud. Terus gimana? Ujar Gus Ikdam, menirukan pertanyaan Tato kepada Tony. Ya, saya mau minta tolong. Jenengan di Indonesia dan di mana-mana saya lihat jenengan kawal dan amankan Guse. Jadi besok jenengan yang kawal Guse, semua biaya dan sangu dari saya, jawab Tony sebagaimana diceritakan Gus Ikdam. Gus Ikdam lantas menelepon petugas umrah. Dia minta agar paspor segera diurus dengan cepat, namun lagi-lagi ada halangan. Ternyata KTP-nya masih Kristen, karena memang baru mualaf. Meski demikian, Gus Ikdam yakin, jika urusan KTP dapat segera terselesaikan. Niki mualaf, nanti diurus, Dinas Kependudukan juga akan menyelesaikan, segera diselesaikan. Kalau tidak khawatirnya menyembah lainnya, malah repot, ujar Gus Ikdam sembari tertawa. Bahkan ia tak percaya bisa umrah bareng Gus Ikdam. Moso kulo umrah Gus, kulo taksi kados niki Gus, kata Tato sembari menahan air mata. Gus Ikdam lantas membeberkan perihal ia mendapatkan umrah gratis. Menurutnya, meskipun dengan nada bercanda, penyebab ia mendapatkan umroh gratis boleh jadi karena ia pernah iqomah satu kali. Barokahmu kemarin iqomah itu. Gelem iqomah sepisan di umroh ke uwong, lakowe sholat istiqomah, bisa haji berulang-ulang, terang Gus Ikdam. Pak Tato, dalam kisah lain, meski dekat sekali dengan Gus Ikdam, namun ternyata Adven tak mengerti siapa Umar bin Khattab. Pak Tato tak paham Umar bin Khattab. Seperti diketahui, Umar adalah sosok sahabat Nabi yang sangat masyhur. Namun Pak Tato mengira jika Umar bin Khattab sangat jauh dengan yang ia anggap dulu. Bagaimana bisa pengawal Gus Ikdam ini tidak tahu siapa Umar bin Khattab ini? Agar tak salah sangka, simak kisah berikut ini. Saya itu punya teman lucu, biasanya saya panggil Pak Tato, karena badannya penuh tato. Nama aslinya Adven, ujar Gus Ikdam seperti yang diunggah di TikTok @santri.emblarah. Dalam video tersebut tampak Gus Ikdam sedang pengajian. Ia melanjutkan ceritanya, jika badan Pak Tato ini besar dan tinggi. Nah, saat pengajian di situ Bondo pada jam pertama terjadi crowded, atau kisruh. Perjuangannya diibaratkan Umar bin Khattab. Menurut Gus Ikdam, di gang sempit, serbuan ibu-ibu sangat luar biasa. Kita di gang, emak-emak kekuatan rondo itu luar biasa. Gus Ikdam teriak-teriak begitu, luar biasa, sampai bawa pipi saya memarga tahu ketonjok atau salah tidur juga ini. Sampai Pak Adven ngamuk-ngamuk, kopiah sampai menceng, baju robek-robek sana-sini. Ujar Gus Ikdam mengisahkan. Ia melanjutkan, jika ada beberapa jemaah yang memvideokan kejadian Pak Tato ini, baju robek sana-sini, dan ngamuk sana-sini. Usai itu, video tersebut tiba-tiba diunggah di TikTok. Ada netizen yang memberikan caption pada video Pak Tato.
Ternyata apa yang terjadi Pak Tato itu benar-benar terjadi dan memang tidak mengerti siapa Umar bin Khattab itu, lantaran orang tersebut memang mualaf, dan sejak kecil sekolah di sekolah Kristen. Selain itu jemaah saya ya memang awam, dibully atau dihujat bagaimana saya santai saja, karena mereka benar-benar awam soal agama, tandas Gus Ikdam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.